Selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kali yang kedua setelah saya mengalami sakit stroke, mendapat kesempatan berdiri di mimbar ini di depan saudara sekalian. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Amos, yaitu belajar untuk mencapai atau mengarah, berproses kepada kesempurnaan melalui kitab Amos. Pembahasan ini kebetulan sedang kami bahas di Jakarta, dan ketika kami diminta untuk melayani di Madiun juga, saya pikir ada beberapa hal yang jadi berkat buat kami di sana, ingin juga kami bagikan kepada semua saudara di tempat ini. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Amos pasal yang kelima, yaitu dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Amos 5 ayat 21 sampai 27. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Sampai di situ saja. Saudara-saudara, kita telah membaca bagaimana Tuhan memberi penilaian kepada orang-orang Israel mengenai ibadah-ibadah mereka. Amos ini seorang nabi yang ketika dia melayani banyak tidak disukai. Bahkan salah satu ayat dalam kitab Amos ini, salah satu bagian diceritakan bagaimana Amos ini sebagai nabi yang melayani di Israel, dia diusir, dan kepada dia dikatakan, enyahlah hai pelihat, pergilah ke Yehuda dan carilah nafkamu di sana, sebab engkau tidak boleh bernubuat di tempat ini. Dia bernubuat di kerajaan Israel, yaitu setelah Israel pecah jadi dua, Israel utara dan yang selatan dinamai kerajaan Yehuda. Amos ini berbicara kepada masyarakat di kerajaan Israel, tetapi dia ditolak oleh Amasya, seorang imam dari Raja Yerobeam, imam kepada ibadah kepada anak lembu emas yang didirikan oleh Raja Yerobeam pertama, yang terus dipakai oleh raja-raja sesudah itu. Saudara, apa yang diucapkan dan pelayanan seorang Amos tidak disukai, apalagi kalau mereka mendengar seperti hal yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan menilai semua korban-korban sembelihan mereka sebagai aku benci, dan nyanyian-nyanyian gambus, kata Tuhan tadi, aku tidak mau dengar. Begitu keras kata-kata tersebut sehingga memancing reaksi dari imam-imam yang diangkat oleh raja Israel. Mereka berusaha menghentikan, mereka menyuruh, enyahlah engkau hai pelihat atau hai nabi. Saudara-saudara, ucapan semacam ini
menjadi suatu teguran sebenarnya, tetapi ketika teguran itu datang kepada orang-orang yang mengaku beribadah, mereka tidak suka. Dan ucapan-ucapan semacam ini membuat orang-orang yang berpredikat imam menjadi sangat terusik. Saudara, saya seorang yang dipercayakan oleh Tuhan memimpin jemaat. Kalau kita sudah melakukan suatu penyembahan, kita melakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Kalau itu kemudian ada orang datang menilai begini begitu, yang pertama sekali, dalam tanda kutip, pertama sekali tersinggung, itulah pemimpin dalam ibadah tersebut. Jadi suara semacam ini memang tidak enak, saudara. Orang sudah melakukan, membuat pengorbanan, penyembahan, lalu ada orang datang mengkritik, apalagi datang dengan kata-kata seperti Amos, mengatakan bahwa Tuhan benci akan semua ibadah yang mereka lakukan. Itu reaksi pertama, tidak disukai. Bahkan sesudah itu mereka mengusir si Amos. Begitu kadang-kadang kalau kita sudah melakukan ibadah dan ada orang menegur seperti itu, kita menjadi tidak tenang. Tetapi pada sore hari ini, sebagaimana Tuhan berbicara pada orang-orang Israel lewat Nabi Amos, kita mau datang kepada Tuhan ketika kita mendengar teguran-teguran semacam ini. Kita mau datang pada Tuhan dan bertanya dengan hati yang rendah. Sebab saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh umat Israel itu dinilai oleh Tuhan seperti itu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25 sampai 27 yang tadi kita baca, Tuhan bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah mempersembahkan korban selama 40 tahun kamu di padang? Kita mau datang dengan rendah hati. Kita mau datang terbuka kepada Tuhan, minta dan bersedia Tuhan koreksi. Bersedia untuk Tuhan tegur, bersedia untuk Tuhan beri petunjuk lagi, untuk berjalan lebih jauh lagi, untuk memahami yang lebih dalam lagi. Kalau kita bersikap demikian, setiap kali kita beribadah, setiap kali kita bersaat teduh, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita belajar, kita akan dianugerahkan oleh Tuhan dengan tambahan, dengan sesuatu lagi yang baru, yang membuat kita bertumbuh terus menuju kesempurnaan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan menegur lewat Stefanus. Dia menegur orang Israel, bahkan dengan kata-kata saya sebut sisipan, bahwa Tuhan menyisipkan kata-kata tidak pernah itu kepada mereka, supaya orang-orang Israel itu mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama di padang gurun, selama mereka mengiring Tuhan, ternyata ada satu yang membuat Tuhan tetap menunggu. Seolah-olah Tuhan membiarkan begitu lama mereka beribadah demikian dan tidak ada catatan tentang Tuhan murka lagi kepada mereka. Sesudah Musa memperbaiki, menghancurkan patung lembu emas itu, lalu mereka mempersembahkan korban, mereka beribadah, mereka mengiring Tuhan, mereka menjadi umat Tuhan, akhirnya bahkan masuk ke tanah Kanaan. Memang setelah Tuhan menyaring semuanya, tetapi sesudah mereka masuk di Kanaan pun, pada zaman Salomo, zaman Daud, itu
terjadi apa yang pernah terjadi di zaman Musa. Mereka seolah-olah memberi korban kepada Tuhan. Tetapi kemudian pada zaman Amos, Tuhan berkata dengan terus terang bahwa selama itu mereka tidak pernah memberi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kadang-kadang di tengah ibadah, kita semua orang-orang percaya juga, Tuhan seolah-olah mendiamkan, membiarkan sesuatu yang tersembunyi. Sebab hal-hal ini memang sesuatu yang tersembunyi di dasar hati setiap orang Kristen, setiap umat Tuhan. Sehingga pada waktu dan kesempatan di mana orang bilang ada kesempatan, keluar itu aslinya. Seperti pada waktu orang Israel menantikan Musa naik ke gunung. Ketika mereka tunggu Musa tidak turun-turun, keluarlah apa yang di dalam hati mereka. Di dalam hati mereka ada sebuah berhala. Mereka kagum akan penyembahan kepada patung lembu emas itu. Musa datang, dihancurkan, seolah-olah sudah selesai. Tetapi kadang-kadang Tuhan biarkan seperti ini. Ketika ada kesempatan lagi, seorang Israel biasa menjadi raja bernama Yerobeam. Dia lalu mengeluarkan apa yang terkandung di dalam hatinya selama ini. Dan itu rupanya mewakili semua orang-orang Israel. Di hati mereka yang paling dalam ternyata bukan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang mengerikan, ini yang paling menyakitkan. Dan Tuhan paling benci ketika umatnya menyembah berhala yang lain. Dan celakanya saudara, di dalam perjanjian baru, di dalam kekristenan, orang-orang Kristen sudah mengerti sebagai orang beriman tidak boleh menyembah patung-patung. Berhala-berhala berupa patung sudah ditinggalkan. Bahkan kita semua mungkin tahu kalau dulu kita menyembah pakai patung-patung, semua itu sudah kita tinggalkan. Bahkan kalau ditanya tahun berapa meninggalkan penyembahan pada berhala? Oh, sejak kecil. Saya dulu kecil karena papa saya seorang Konghucu, kami sering melakukan berbagai ibadah itu. Tetapi kalau ditanya, apa sudah meninggalkan? Oh sudah. Tetapi saudara-saudara, masalah penyembahan berhala, pemberhalaan itu tidak semudah itu. Mungkin patung-patungnya sudah dipergikan, tetapi ada hal yang lain yang seringkali muncul, bahkan seringkali muncul berhala-berhala yang baru. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21 harus menasihati kita semua, orang-orang percaya yang ada, yang hidup, yang beribadah, mengiring Tuhan, termasuk pada zaman seperti ini. Kita coba baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Manusia itu, saudara, apalagi orang Kristen, mempunyai kemampuan yang mengerikan sebenarnya. Orang-orang, termasuk orang-orang Kristen, mempunyai kemampuan yang saya katakan mengerikan. Bukan patungnya yang hebat, bukan berhala-berhalanya yang luar biasa, bukan berhala-berhala itu yang sakti. Kadang-kadang orang mengatakan, oh ada batu ini ada isinya loh, hebat. Bukan itu yang lebih berarti, yang lebih berkuasa,
yang lebih kuat mempengaruhi, tetapi kemampuan dari setiap orang untuk memberhalakan segala sesuatu. Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita memberhalakan pengetahuan kita. Seperti tadi kita sudah baca di dalam 1 Korintus 8. Kadang-kadang anak kita menjadi berhala. Coba ditampilkan beberapa gambar. Agak belakangan itu. Beberapa gambar berhala. Ya, terus yang gambar saja. Terus. Nah, kadang-kadang harta kita menjadi berhala. Apakah orang Kristen boleh menjadi kaya? Boleh, saudara? Oh, boleh. Sangat boleh. Amin. Bahkan kalau bisa orang Kristen jadi sekaya-kayanya. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Amin. Jadi pertanyaannya bukan bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Boleh. Tetapi kadang-kadang harta itu, harta yang Tuhan percayakan, harta yang Tuhan berikan dengan tujuan yang mulia, dijadikan berhala oleh orang-orang beriman. Pemberhalaan itu yang paling menyakitkan Tuhan. Dan ini yang paling tidak dirasa. Ini yang paling diabaikan pemahaman tentang pemberhalaan ini. Sesudah harta, coba yang berikut. Saudara lihat, masih berupa harta dengan bentuk yang lain. Terus, coba yang berikut. Kadang-kadang pemikiran, kemampuan otak, kepandaian, kepintaran kita. Tuhan memberikan kreativitas yang begitu indah. Lalu itu menjadi berhala. Itu menjadi sesuatu yang disembah lebih dari Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang menempati tempat yang lebih mulia. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan firman Tuhan. Mengutamakan otak kita yang kreatif, otak kita yang canggih, otak kita yang mampu mengolah, menganalisa. Semua itu bisa menjadi berhala. Terus yang lain lagi. Saudara, ini simbol atau tanda sesuatu yang sangat kita kenal. Salib, pengorbanan, ibadah, kesalehan, ternyata itu juga bisa menjadi berhala. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang menyembah Tuhan dengan hebat, yang bisa menyanyi dengan baik, yang mempunyai ketaatan disiplin beribadah, kadang-kadang itu juga menjadi berhala kita. Kita lebih menghormati cara-cara kita menyembah Tuhan lebih dari Sang Tuhan yang harus kita hormati. Kadang-kadang segala hal-hal rohani, hal-hal ibadah menjadi berhala kita. Dan kita sama sekali tidak mau mengganti atau dikoreksi dalam hal itu. Tuhan ingin menegur segala sesuatu karena begitu mudah orang Kristen memberhalakan segala sesuatu. Masih ada lagi? Coba ditampilkan. Kadang-kadang Tuhan mengaruniai dengan anak yang begitu lucu. Anak bicara tentang masa depan. Orang mempunyai anak, mempunyai masa depan generasi berikut yang Tuhan berikan sebagai hadiah. Tetapi kadang-kadang
berapa banyak orang memberhalakan anak dan semua keturunannya. Saudara, ada seorang berkata, kalau saya boleh kamu hina, tapi jangan coba-coba. Jangan kamu utak-atik anak saya. Waduh, saudara-saudara, Tuhan sudah mengaruniakan anugerah yang begitu indah. Anak-anak itu pusaka daripada Tuhan. Amin. Itu pusaka daripada Tuhan. Tetapi jangan itu menjadi berhala. Kadang-kadang anak-anak itu menjadi berhala. Waktu kecil, berhalanya kecil. Waktu besar, berhalanya jadi besar. Begitu juga berikut. Saudara lihat ini. Melihat gambar ini, begitu menyenangkan. Saya juga pernah pacaran dulu. Menyenangkan. Tetapi kadang-kadang Tuhan beri pacar untuk makin setia, makin sungguh-sungguh mengasihi Sang Tuhan. Tetapi berapa orang Kristen yang mengganti pacarnya menjadi berhala. Pokoknya pacarnya mengatakan tidak usah ke gereja. Dia tidak lagi pergi gereja. Kadang-kadang pacarnya menghalangi dia pelayanan, lalu dia tidak lagi pelayanan. Ketika ditanya oleh pemimpin atau hamba Tuhan, kenapa tidak datang? Oh, banyak PR om, sibuk, mau ujian om. Padahal menghadapi ujian pacar. Saudara, segala hal, berbagai macam perkara yang kita miliki bisa dengan mudah menjadi berhala. Sebab itu kita mau memeriksa kehidupan kita masing-masing. Kadang-kadang tidak bisa kita lihat seperti ini. Juga permainan games, game-game yang diberikan oleh kemajuan teknologi untuk anak-anak kita zaman ini menjadi berhala. Yang repot saudara, zaman ini bukan hanya anak-anak yang main game, orang tua juga, ayah ibu juga. Ada ayah berebut game dengan ibunya, lalu anaknya menonton. Dia bilang ini game yang baru lagi, bukan dari perusahaan komputer, tetapi di antara papa dan mamanya. Sebab dia bilang papa dan mama menjadi game yang baru. Saudara, kadang-kadang di gereja sambil dengar khotbah, tangan yang satu SMS, mengirim pesan, bermain game di gereja. Oh, sudah selesai khotbahnya. Cepat-cepat dia masukkan ke dalam kantong, lalu berdiri menyanyi. Terima kasih karena sudah selesai khotbah. Selesai khotbah 1, 5 game dia selesaikan pada waktu mendengar khotbah. Saudara, ini semua merupakan kenyataan yang kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri. Kita menjadi umat bukan lagi menyembah Tuhan. Kita datang beribadah, katanya mencari Tuhan, tetapi sebenarnya yang kita cari bukan lagi Tuhan. Kadang-kadang kita mencari berkat lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang kita mencari perkenan manusia. Kadang-kadang kita mengandalkan pemikiran kita, segala sesuatu. Sebab itu Tuhan katakan, hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Terlalu banyak hal bisa menjadi berhala dalam hidup ini. Sebab itu pada sore hari ini kita mau kembali membereskan kehidupan kita. Kalau orang-orang Israel begitu lama mereka Tuhan biarkan, seolah-olah Tuhan biarkan. Begitu juga kalau sampai hari ini kelihatannya Tuhan membiarkan kita mencapai, kita meraih sesuatu. Ingatlah, jangan tertutup, jangan menjadi tertutup
jangan menjadi tidak terbuka, jangan menjadi kebal terhadap suara Tuhan dengan segala hasil dan capaian yang kita miliki saat ini. Seberapa besar, seberapa maju, seberapa hebat, seberapa tingkat sosial yang kita capai, itu semua jangan sampai menjadi berhala kita. Biarlah kita tetap terbuka. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini atau malam ini lagi, saya mau datang untuk menyenangkan hatimu. Amin. Amin, saudaraku. Jangan kita mencari yang lain, tetapi biarlah pencarian kita tetap murni, tetap utuh, tetap hanya Yesus yang kita cari dan ingin dapatkan malam hari ini. Amin. Waktu kita menyembah, waktu kita menyanyi, waktu kita berdoa, kita mau rindu bertemu Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tidak tahu apa saudara kenal lagu ini, tetapi saya tergerak untuk kita nyanyikan bersama-sama. Saat ku sujud menyembah, hanya Kau yang ku cari, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Mungkin teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Saat ku sujud menyembah, hanya Kau yang ku cari, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Bukan kuat kuasa-Mu, bukan berkat-berkat-Mu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Saat ku sujud menyembah, hanya Kau yang ku cari, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Bukan kuat kuasa-Mu, bukan kuat kuasa-Mu, bukan berkat-berkat-Mu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Saudaraku, Tuhan merindu kita datang mencari hanya Dia sebagai pusat ibadah kita, sebagai pusat penyembahan kita. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita mau katakan kepada Tuhan, saat kami sujud menyembah, hanya Kau yang kucari.